A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala bentuk pujian syukur pastilah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah sang pencipta yang dia telah menciptakan kita beserta HP ini hingga kita semua bisa melihat hasil video kami semua. Oke? Dan salawat beserta salam kita hadirkan kepada sang junjungan alam, putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, yang bergelarkan Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu Ibunda Ilfirahmi Putri SE MSI. Oke, perkenalkan ya kawan-kawan. Nama saya siapa ya? Nama saya Muhammad Rifai Ar-Rahman. Nama saya Zikra. Ini kami dari kelompok yang begitu perfect yang saudaranya dibilang ya, yaitu kelompok 5. Pembahasan kami yaitu diksi atau pilihan kata. Oke, masuk kita ke pembahasan. Oke, di sini kita ada namanya pembahasan. Pembahasan kami pengertian diksi awal ya. Diksi adalah kemampuan secara tepat membedakan nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menentukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar atau pembaca. Jadi kalian bertanya-tanya itu apa itu diksi yang sebenarnya ya kan? Nah, di sini diksi mencakup begitu yang banyak kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan atau cara yang tepat dan gaya yang paling baik digunakan dalam situasi apapun. Oke, di sini diksi pun memiliki syarat-syarat. Yang pertama, dapat membedakan kata denotatif dan kata konotatif. Apa itu kata denotatif dan kata konotatif? Nanti itu kalian akan tahu. Yang kedua, dapat membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya seperti bawa, bahwa, dan bahwa. Itu kalian harus tahu. Bawa itu apa maksudnya? Kalau bawa dia itu macam kita makanan, itu dibawa kan? Kalau bahwa itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu, itulah bahwa kan? Dia itu menyatakan artinya. Kalau bawah, aku berada di bawah rumah, aku berada di bawah jembatan. Jangan di bawah kamu. Kalau di bawah kamu nggak enak nanti ya kan? Oke. Yang ketiga, hindari kata-kata ciptaan sendiri atau mengutip kata-kata terkenal yang belum diterima oleh masyarakat. Itu banyaklah kata-kata yang sering kan? Apa? Contohnya, apalah gitu ya kan? Bro, kok misalnya di Indonesia bisa lah ya kan kayak gitu kan? Kok di Papua? Bro, apa yang kau bilang? Nanti bilang orang itu, oh salah, itu Batak ya. Oke, yang keempat, hati-hati dalam menggunakan kata-kata yang berakhiran asing, berfusiks bahasa asing, seperti biologi, biologis. Yang kelima, menggunakan kata-kata depan secara idiomatik seperti ingat, seharusnya, ingat akan, atau bukan terhadap, ingat terhadap, gitu dia. Keenam, bedakan kata khusus dan kata umum. Banyak itu ya. Yang tujuh, perhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Itulah tadi macam kau, hey kawan, dibilangnya hey bro, dibilang dia. Itu kan terjadi perubahan kata-kata yang sering dikenal, ya kan? Yang ke-8,
dan yang terakhir maksudnya ya kan, perhatikan kelangsungan pilihan kata. Oke, masuk kita ke selanjutnya, yaitu makna kata. Makna kata ini terdiri atas banyak. Jadi dia itu terdiri atas 6 makna. 6 ya. Yang pertama yaitu makna leksikal. Apa sih makna leksikal itu? Makna leksikal adalah makna kata secara lepas, tanpa kaitannya dengan kata lainnya dalam sebuah struktur, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Contohnya adalah rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal manusia. Itu dia contohnya, makna leksikal. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna baru yang timbul akibat terjadinya proses gramatika atau penghimpunan, pengulangan, atau pemajumukan. Contohnya adalah berumah memiliki makna mempunyai rumah. Berumah, gak mungkin kan? Berumah berarti dia adalah rumah, kan gak mungkin gitu ya kan, berumah. Dah, itu satu, berumah. Yang kedua, rumah-rumah. Dia itu memiliki makna rumah itu banyak. Oke? Yang selanjutnya, rumah makan. Itu memiliki makna rumah tempat makan. Gak mungkin kita rumah makan, rumah itu yang kita makan, iya kan? Nah, itu. Yang selanjutnya masuk ke makna denotatif. Tadi udah 2, leksikal dan gramatikal. Yang ketiganya yaitu denotatif. Makna denotatif atau makna referensial adalah makna yang menunjuk langsung pada acuan atau makna dasarnya. Contoh, merah. Merah ini yaitu warnanya seperti darah. Oke, itu satu. Yang kedua, makan hati. Ini berarti dia betulan maknanya yaitu ke makna hati lembu atau ayam. Ada kan ayam hatinya kan? Oh, hati manusia yang perlu dipertanyakan. Bukannya makan hati. Kata-kata yang bermakna denotatif bisa digunakan dalam bahasa ilmiah yang bersikap lugas dan tidak menimbulkan interpretasi tambahan. Itulah denotatif, berarti dia itu makna asli. Masuk selanjutnya yaitu kebalikan dari makna denotatif, yaitu konotatif. Yang di atas tadi, inilah maksudnya tadi ya. Makna konotatif atau makna evaluasi atau emotif adalah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa atau gambaran tertentu. Contohnya tadi merah. Merah yang awalnya tadi artinya apa? Warna darah. Yang betulan makna merah. Kok yang ini dia tuh merah. Apa arti warna merah itu? Yaitu artinya berani. Berani dia, ya kan? Yang kedua tadi makan hati. Betulan dia tadi makan hati ayam atau makan hati sapi. Kalau yang ini beda. Makan hati artinya itu susah dibilang, ya kan? Makan hati kali aku lihat wah gitu. Susah kali aku lihat Pengalaman. Dah. Yang kelima, masuk bab yang barunya. Makna kontekstual adalah ialah makna yang ditentukan oleh konteks pemakaiannya. Contoh, ini contoh ya. Dian sedang belajar. Kedua, kehidupan mereka sedang aja gitu ya kan. Dia mendapatkan nilai sedang. Nah, dari situ reaksi itu bermacam-macam, yakni berupa tindakan, perilaku, berupa pengertian, serta berupa tindakan yang lainnya. Hal ini bergantung pada apa yang didengarkannya. Dengan kata lain, respon akan muncul berdasarkan stimulusnya. Ada beberapa unsur yang terkandung pada ujaran itu. Yang pertama, yaitu pengertian merupakan landasan dasar untuk menyampaikan sesuatu kepada pendengar atau pembaca dengan mengharapkan suatu perilaku. Yang kedua, perasaan merupakan ekspresi pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembacanya. Yang keempat, tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai oleh pembicara atau penulisnya. Oke, masuk yang terakhir. Tadi kan ada 6. Ini dia yang ke-6 maksudnya ya. Kata umum atau kata khusus. Oke, makna umum adalah makna yang memiliki ruang lingkup cangkupan yang luas dari kata yang lainnya. Sedangkan makna khusus adalah makna yang memiliki ruang lingkup cangkupan yang sempit
dari kata yang lainnya. Oke, contohnya kata umum ikan, kata khususnya ya gurami. Berarti kalau ikan itu banyak ya kan nama-namanya, khususnya itu guraminya. Nah, yang kedua tadi umum yang luar, sekarang khusus yang luar saya bilang. Mawar. Mawar itu khusus, nama bunganya. Kata umumnya bunga, ya kan? Nah, kata umumnya lagi kita lihat melihat. Melihat itu adalah umum. Tapi kalau khusus dia itu menatap. Kok misalnya kayak gini lah saya kan, saya melihat semua mahasiswa. Baru kalau yang saya tatap, saya menatap wanita yang cantik. Itu dia contohnya ya kan. Oke, masuk ke yang selanjutnya, yaitu perubahan makna kata. Tadi makna kata, ini perubahan makna kata. Bahasa bersifat dinamis sehingga dapat menimbulkan kesulitan bagi pemakai yang kurang mengikuti perubahannya. Ketetapan suatu kata untuk mewakili atau melambangkan suatu benda, peristiwa, sifat, dan keterangan pada kata itu. Perubahan makna selalu terjadi tahun ke tahun. Dari zaman ke zaman, makna bahasa mulai mengalami perubahan di tiap wilayah. Itulah kan, macam yang lalu. Mulai dia bahasa Atta masih ingat? Siap. Oke. Kok yang sekarang udahlah bahaya bahasa-bahasa yang sekarang ya kan. Kok yang sekarang itu betul. Salam dari Binjai. Kok saya nak hadis, bukan salam dari Binjai, salam dari hadis. Oke. Dahulu kita mengenal kata daulat dari KBBI. Oke, itu KBBI yang 2001 sampai 2004. Mengandung arti yang pertama berkat kebahagiaan yang ada pada raja, atau bahagia dia ya kan. Yang kedua kekuasaan sama dengan pemerintah. Itu perbandingannya yang 2001 sama perbandingan 2004. Kekuasaan itu 2001, 2004 berubah katanya menjadi pemerintahan. Tetapi pada waktu revolusi fisik, kata daulat bermakna lain, yakni merebut hak menjadi tidak memecat dengan paksa. Misalnya tanah-tanah Belanda banyak yang didaulat oleh rakyat. Daulat tidak dipakai lagi, sehingga kata itu hampir mati meskipun dalam KBBI masih tercantum, tetapi sudah jarang pemakaiannya. Oke, yang terakhir, kata yang memiliki kemiripan itu disebut dengan homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaannya sama. Jika lafalnya memiliki sama disebut homograf. Namun jika nama ejaannya maka disebut homofon. Ada dua bentuk homonim. Yang pertama, homograf adalah kata yang memiliki kesamaan tulisan, berbeda bunyi dan berbeda makna. Kesamaan tulisan, berbeda bunyi dan berbeda makna. Apa contohnya? Bisa dan bisa. Itu sama, B-I-B-S-A-S-A. Dibilang anak TK apa? Bisa. Bisa itu mempunyai dua makna. Bisa melakukan, bisa sama dengan mampu, sama dengan bisa sama dengan racun. Kalau bisa makna mampu itu dia nadanya bisa. Saya bisa mengerjakan ini dalam waktu 2 hari. Kalau bisa yang ular itu membunuh anak dengan bisanya. Kan beda maknanya ya kan? Masuk ke homofon. Homofon adalah kata yang mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan dan berbeda makna. Oke? Tadi udah saya bilang itu ada 3. Bawah sama bahwa. Bawa itu tadi bawa makanan. Saya membawa makanan, bawa makanan. Itu dia memaknai membawa. Berarti kayak mana ya? Dari sana ke sini, makanan itu ada di samping dia untuk bawa. Tapi kalau bahwa macam yang di proklamasi kan bukan apa ya? Gak salah kan dari guru. Bahwa sesungguhnya bahwa itu, sesungguhnya kemerdekaan itu hak gitu aja ya, gak usah disambungin, nanti bahaya kalau disambungin, semuanya salah, kena penjara pula saya sama presidennya kan. Itu bahwa itu dia tuh sebuah pernyataan kalau bahwa. Dan yang terakhir bawah. Kalau bawah ini ingat hadis. Enggak hadis ya, apa ya, gak salah. Ini makanan, ini meja, makanan di bawah meja. Enggak usah, ini tangan, ini HP. Tangan di bawah HP. Oke, betul ya kan? Oke, itu berarti 3. Itu hampir sama. Bahwa sama bawah.
Kok di secara lisan itu hampir sama, tapi dia kok misalnya secara tulisan beda dan maknanya pun beda. Oke. Kesimpulannya akan dibacakan oleh saudara saya, oleh saudari Zikra. Baik, teman-teman, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulannya adalah, dalam melakukan pemilihan kata, perlu diketahui bahwa banyak sekali kata-kata yang dapat membuat pendengar atau pembaca salah paham jika pembicara atau penulis menggunakan kata yang sulit dipahami atau mungkin jarang digunakan dengan bahkan hampir tidak pernah digunakan di kesehariannya, terutama tanpa adanya penjelasan mengenai kata tersebut. Sehingga pemilihan kata sangatlah memiliki pengaruh yang sangat besar bagi makna yang sebenarnya ingin disampaikan. Saran dari kami, lakukan pemilihan kata dengan baik dan benar sesuai dengan situasinya agar maksud dan tujuan dapat tersampaikan dengan benar kepada para pendengar atau pembaca. Seandainya jika ingin menggunakan kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan, alangkah lebih baiknya jika ada catatan mengenai arti kata yang digunakan tersebut. Baik, hanya inilah dari kami. Saudara Fai. Oke, kami tutup ya. Sebelumnya, salam dari anak ilmu hadis dan kelompok 5. Ketika hatiku dan hatimu bertemu di jalan, maka aku akan mengucapkan hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih guys.